Setiap minggu, ratusan juta orang di seluruh dunia menonton pertandingan sepak bola. Mereka berteriak, menangis, merayakan, bahkan berduka hanya karena sebuah bola masuk ke gawang. Tapi pernahkah kamu bertanya, dari mana semua ini bermula? Siapa yang pertama kali menendang bola? Kapan sepak bola resmi menjadi olahraga? Dan klub mana yang paling tua di muka bumi ini? Hari ini, kita akan menelusuri sejarah panjang sepak bola. Kita mulai perjalanan ini dari Tiongkok, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sekitar abad kedua hingga ketiga sebelum Masehi, di masa dinasti Han, masyarakat Tiongkok mengenal sebuah permainan bernama Cuju, yang secara harfiah berarti, menendang bola dengan kaki. Permainan ini menggunakan bola yang terbuat dari kulit hewan, diisi dengan bulu atau rambut. Tujuannya sederhana, tendang bola melewati lubang kecil di sebuah jaring yang digantung di antara dua tiang bambu. Cuju bukan sekadar hiburan rakyat biasa. Permainan ini bahkan dimainkan oleh para prajurit sebagai bagian dari latihan militer mereka, melatih kelincahan, kecepatan, dan koordinasi tubuh. Bahkan kaisar-kaisar Tiongkok diketahui sangat menggemari permainan ini. FIFA sendiri secara resmi mengakui Cuju sebagai asal-usul paling awal dari sepak bola modern. Jadi bisa dibilang, benih pertama sepak bola ditanam di tanah Tiongkok ribuan tahun yang lalu. Menariknya, Tiongkok bukan satu-satunya peradaban yang menemukan kesenangan dalam menendang bola. Di Yunani kuno, ada permainan bernama Episkros, dimainkan oleh dua tim yang berebut bola dan mencoba melewati garis lawan. Permainan ini ramai, keras, dan penuh kontak fisik. Sementara di Roma, orang Romawi mengenal harpastum, permainan serupa yang juga melibatkan bola kecil dan dua tim yang saling bersaing. Bahkan jauh di seberang samudra, suku Maya dan Aztec di Amerika Tengah juga punya permainan bola mereka sendiri. Meski versi mereka jauh lebih mistis dan sakral, karena sering dikaitkan dengan ritual keagamaan. Ini membuktikan satu hal yang luar biasa. Hasrat manusia untuk bermain dengan bola ternyata muncul secara alami di berbagai penjuru dunia, tanpa saling mengenal satu sama lain. Sepak bola bukan milik satu bangsa. Ia adalah naluri manusia. Sekarang kita melompat ke Inggris, abad pertengahan. Di sini, sepak bola punya wajah yang sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Bayangkan sebuah permainan tanpa aturan, tanpa wasit, tanpa batas lapangan. Ratusan orang dari dua desa berbeda berkumpul di jalanan, di ladang, bahkan di dalam kota, lalu berebut sebuah bola dengan cara apapun yang bisa dilakukan. Tendang, dorong, pukul, semua boleh. Tujuannya satu, bawa bola ke wilayah lawan. Permainan ini bisa berlangsung berjam-jam, bahkan seharian penuh. Jalanan rusak, orang-orang terluka, toko-toko tutup karena kacau. Situasinya begitu gawat sampai Raja Edward II pada tahun 1314 mengeluarkan dekret resmi yang melarang sepak bola di London, dengan ancaman penjara bagi yang melanggar. Tapi rakyat Inggris tidak peduli. Larangan demi larangan datang dari berbagai raja selama ratusan tahun, tapi sepak bola tetap hidup. Karena memang tidak ada yang bisa menghentikan olahraga yang sudah ada di dalam darah manusia. Semua kekacauan itu akhirnya menemukan titik baliknya pada tanggal 26 Oktober 1863. Pada hari bersejarah ini, 11 klub dan sekolah dari London berkumpul di sebuah kedai bernama Freemasons Tavern. Mereka punya satu misi, menyatukan semua versi sepak bola yang berbeda-beda dan menciptakan satu aturan yang berlaku untuk semua. Lahirlah Football Association, FA, organisasi sepak bola pertama dan tertua di dunia yang masih berdiri hingga hari ini. Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, mereka menulis Laws of the Game, 13 aturan dasar sepak bola yang menjadi fondasi dari semua aturan yang kita kenal sekarang. Salah satu keputusan terpenting saat itu adalah memisahkan sepak bola dari rugby, karena sebelumnya keduanya masih bercampur.
Dengan lahirnya FA, sepak bola akhirnya punya identitas yang jelas. Bukan lagi permainan liar jalanan, tapi sebuah olahraga yang terhormat, terorganisir, dan siap mendunia. Tapi jauh sebelum FA terbentuk, sudah ada sebuah klub yang lebih dulu berdiri. Namanya Sheffield Football Club. Didirikan pada tanggal 24 Oktober 1857, 6 tahun sebelum FA lahir, oleh dua orang bernama Nathaniel Creswick dan William Prest di kota Sheffield, Inggris. Sheffield FC bukan sekadar klub tua. Mereka adalah klub sepak bola tertua di dunia yang masih aktif dan masih berkompetisi hingga hari ini. Klub ini bahkan memiliki aturan sendiri yang mereka buat jauh sebelum FA ada, dikenal sebagai Sheffield Rules. Beberapa aturan dalam Sheffield Rules ini kemudian diadopsi menjadi bagian dari aturan sepak bola modern, termasuk tendangan sudut, tendangan bebas, dan crossing. Bayangkan, sebuah klub kecil dari kota industri di Inggris Utara, yang berdiri lebih dari 160 tahun lalu, ternyata ikut membentuk cara kita bermain sepak bola sampai sekarang. FIFA pun memberikan penghargaan Order of Merit kepada Sheffield FC sebagai pengakuan atas kontribusi luar biasa mereka terhadap sejarah sepak bola dunia. Sheffield FC mungkin tidak main di Liga Champions. Tapi tanpa mereka, mungkin Liga Champions tidak pernah ada. Sheffield FC tidak sendirian dalam daftar klub-klub tua yang masih bertahan. Di posisi kedua ada Hallam FC, juga dari Sheffield, berdiri tahun 1860. Uniknya, Hallam FC adalah rival tertua Sheffield FC, dan derby antara keduanya tercatat sebagai pertandingan derby sepak bola tertua di dunia. Lalu ada Notts County, berdiri tahun 1862, yang kini bermain di Liga Bawah Inggris, tapi mereka punya kebanggaan tersendiri sebagai inspirasi di balik jersey Juventus. Ya, ketika Juventus membutuhkan jersey baru di awal 1900-an, mereka terinspirasi dari kostum hitam putih Notts County. Kemudian Stoke City, berdiri 1863, yang kini dikenal sebagai klub Premier League dengan basis fans yang fanatik. Dan Nottingham Forest, berdiri 1865, yang mungkin punya prestasi paling menakjubkan di antara semua klub tua ini. Klub dari kota Nottingham ini pernah menjuarai Liga Champions 2 kali berturut-turut pada 1979 dan 1980, di bawah manajer legendaris Brian Clough. Setelah FA terbentuk dan aturan sepak bola resmi ditetapkan, olahraga ini mulai menyebar dengan kecepatan luar biasa. Para pelaut, tentara, dan pedagang Inggris membawa sepak bola ke setiap sudut dunia. Ke Amerika Selatan, di mana Brasil dan Argentina kemudian menjadikannya agama baru. Ke Eropa daratan, di mana Spanyol, Italia, dan Jerman melahirkan tradisi dan gaya bermain mereka sendiri. Ke Afrika, Asia, dan Oseania, di mana jutaan anak kecil mulai bermain bola di jalanan tanah dan pantai berpasir. Pada tahun 1904, FIFA, Federation Internationale de Football Association, dibentuk di Paris, menyatukan semua asosiasi sepak bola dunia di bawah satu atap. Dan pada tahun 1930, Piala Dunia pertama digelar di Uruguay, sebuah turnamen yang kini menjadi acara olahraga paling ditonton di planet ini, mengalahkan Olimpiade sekalipun. Dari lapangan tanah di Tiongkok 2000 tahun yang lalu. Dari jalanan kacau kota-kota Inggris abad pertengahan. Dari sebuah ruang rapat di kedai London tahun 1863. Dari sebuah klub kecil di Sheffield yang berdiri dengan penuh keyakinan pada tahun 1857. Perjalanan panjang itu akhirnya membawa kita ke sini, ke stadion-stadion megah yang bergetar oleh nyanyian jutaan supporter. Ke final Piala Dunia yang disaksikan miliaran pasang mata di seluruh bumi. Dan itu semua dimulai dari satu hal yang sangat sederhana. Seseorang, di suatu tempat, ribuan tahun lalu, menendang sebuah bola. Dan dunia tidak pernah sama lagi setelahnya. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru berikutnya.
Dukungan kecil dari kalian sangat berarti dan bikin channel ini terus berkembang. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir.